Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. So, in this video, I'm going to explain about normality test and homogeneity test. So, in previous video, I already explained about validity test and reliability test. But just a quick reminder, jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada beberapa hal yang penting dan harus dicek sebelum data kita dianalisis lebih lanjut. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan validity test, yakni menguji apakah pertanyaan yang kita miliki itu sudah benar-benar mengukur apa yang nanti akan kita ukur. Kemudian yang kedua itu adalah reliability, yakni tes untuk mencari tahu apakah pertanyaan yang kita miliki ini sudah benar-benar konsisten atau tidak untuk digunakan secara terus-menerus dalam kondisi yang sama dan juga nanti akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian yang ketiga, yang akan kita bahas kali ini yakni normality test, yakni apakah data kita tersebar secara normal. Kemudian yang terakhir ada homogeneity, yakni apakah data kita memiliki keseragaman. Uji keseragaman data. Oke, kita langsung lanjut saja. So, what exactly is a normality test? Normality test itu penting sekali karena banyak uji statistik seperti t-test, ANOVA, atau regresi linear itu butuh data yang normally distribute. Jadi, kalau data kita tidak normal, bisa jadi hasil analisisnya bias atau malah salah interpretasi. And let's go to PSPP and do the test. Okay, we open the PSPP first. Kemudian kita buat 4 skor di sini. Skor 1, kemudian skor 2, kemudian skor 3, kemudian yang terakhir ada skor 4. Setelah itu kita ubah bentuk desimalnya ke 0 secara keseluruhan. Kemudian kita cek juga scale-nya. Kemudian setelah itu kita beralih ke datanya. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki 4 nilai data nilai. Jadi, data-data ini berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita uji coba sebelumnya yang sudah valid dan juga reliable. Data tersebut diuji ke beberapa kelas, kemudian kita ambil sampelnya dari dua kelas, yakni kelas eksperimental dan juga kontrol kelas. Jadi, kita mengambil dua nilai, yakni pretest dan juga posttest. Oke, kemudian untuk uji cobanya kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov karena kita di sini memiliki 100 nilai di sini, lebih dari 50. Jadi kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke, kemudian kita salin nilai-nilainya dari nilai pretest experimental class, kemudian post-test experimental class, kemudian pretest control class, dan yang terakhir post-test control class. Kita copy, kemudian kita beralih ke PSPP, dan kita masuk ke data view. Di sini sudah ada 4 kolom. Di sini menandakan di sini ada pretest eksperimental, post-test eksperimental, kemudian pretest control, dan juga post-test control. Jadi sebelumnya data yang sudah kita salin, kita paste di sini. Kita kembali lagi ke data sebelumnya, kita salin lagi. Kemudian kita paste. Pastikan tidak ada yang tertinggal nilainya. Setelah semuanya berhasil di paste di sini, kita langsung klik analyze.
Kemudian kita pilih non-parametric statistic. Kemudian kita pilih one sample KS di sini. Kemudian semua skor yang ada di sisi kiri kita pilih semua dan kita pindahkan ke sisi kanan di test variable list. Karena di sini kita melakukan normality test, kita pilih test distributionnya di normal. Kemudian kita klik OK dan kita lihat hasilnya di output. Di sini terlihat ada significant value-nya di bawah. Untuk ketentuannya sendiri, untuk normality test, jika significant value-nya di atas 0,05, maka nilai tersebut atau data tersebut dianggap normal. Namun jika significant value-nya di bawah 0,05, maka data tersebut tidak normal. Kita lihat di sini, data-data atau nilai-nilai di sini semuanya di atas 0,05. Jadi, nilai dari skor 1, skor 2, skor 3, dan juga skor 4 semuanya normal. Jadi, untuk data-datanya normally distribute. Jadi, ini adalah penjelasan untuk normality test. Kita akan lanjut ke homogeneity test di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.